Dan disanalah bangsa Fir'aun tenggelam ke dalam Laut Merah dan ditemukan oleh orang-orang di dasar laut, akhirnya dimasukkan ke dalam museum peninggalan Fir'aun. Kemudian di masa Nabi Musa meminta lisannya sembuh. Para nabi adalah manusia yang bisa mengalami kejadian tidak mengenakan. Banyak hikmah yang dipetik gangguan kesehatan pernah dialami oleh Nabi Musa AS. Tidak sehat saat perlu diketahui oleh umat Islam untuk menguatkan keimanannya ketika mengarungi kehidupan di dunia. Rasul memiliki sifat basyariah atau sifat sebagaimana manusia yang lainnya. Nabi dan Rasul juga pernah mengalami sakit dan meneladani saat ditimpa penyakit. Namun penyakit yang menimpa Nabi bukanlah penyakit yang membuat kehormatannya turun sehingga memiliki konsekuensi dijauhi oleh umatnya. Salah satu modal dakwah yang penting adalah kekuatan lisan. Namun ada nabi dan rasul yang sudah pernah mengalami kekakuan pada lisannya. Nabi Musa AS, bila Nabi Musa pernah mengalaminya, bagaimana menyelaraskan pemahaman akidah tentang sifat Rasul agar keimanan umat Islam terhadap para nabi, khususnya Nabi Musa, tetap terjaga. Bagaimana kisah tentang kekakuan lisan para Nabi Musa AS berdasarkan kitab sejarah Islam? Dalam Ibnu Katsir menceritakan sebuah kisah tentang masalah kesehatan yang dialami oleh Nabi Musa AS. Dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas." Musa berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Itu dalam surat Toha ayat 24. Bahwa Nabi Musa AS cedal karena bara api yang dulu pernah Nabi Musa AS letakkan di lidahnya saat Fir'aun hendak mengujinya akalnya. Hal itu terjadi setelah Nabi Musa AS kecil menarik jenggot Fir'aun hingga Fir'aun bermaksud membunuhnya. Kemudian istri Fir'aun, Aisyah, mengkhawatirkan Nabi Musa AS, lalu berkata kepada suaminya, dia masih kecil. Fir'aun kemudian menguji Nabi Musa yang kecil dengan meletakkan buah dan bara api di hadapannya, bermaksud untuk meraih buah-buahan, tapi tangannya dialihkan oleh malaikat. Lalu Musa mengambil bara api dan ia letakkan di lidahnya. Akibat terkena bara api ini, Nabi Musa AS lidahnya cedal. Nabi Musa AS meminta kepada Allah agar kekakuan di lidahnya dihilangkan sebagian, sebatas agar kata-katanya bisa dipahami, dan tidak meminta untuk dihilangkan secara total. Yang dimaksud tidak bisa mengutarakan maksud, yaitu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Nabi Musa berkata yang difirmankan Allah dalam surat Toha, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun. Saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa AS,
Di sini Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Harun dijadikan seorang nabi juga. Fir'aun pernah menghina Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa alaihissalam merasa perlu untuk menampilkan Nabi Harun alaihissalam sebagai orang yang lebih fasih saat menghadapi Fir'aun. Sedal bukanlah keadaan yang membuat Nabi dijauhi oleh umatnya. Oleh karena itu kehormatan Nabi Musa tetap terjaga meskipun mengalami gangguan kefasihan bicara. Nabi Musa SAW berdoa memohon kepada Allah untuk dilepaskan kekakuan dari lidahnya. Allah pun mengabulkan permintaan beliau sehingga saat menyampaikan maksudnya kepada tentara Fir'aun, Nabi Musa tidak meminta agar kekakuan lidahnya disembuhkan secara total. Ketika umat Islam mendapati ada anaknya atau keluarganya yang mengalami gangguan bicara, Nabi Musa dapat menjadi contoh teladan sepanjang masa, mulai dari pantang berputus asa dalam ikhtiar mengatasi masalah hingga berdoa secara khusus agar gangguan bicara disembuhkan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pertemuan dengan Nabi Khidir ditegur oleh Allah karena merasa paling alim. Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Nabi Musa menjawab, tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku. Akibat jawaban itu Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menurunkan Al-Qur'annya, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada. Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkan ke dalam keranjangnya. Setelah itu, barulah dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya ibnu Nun. Tibalah di sana di sebuah batu besar, bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai merona hingga akhirnya keluar dan jatuh ke lautan. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan tersebut. Keduanya melanjutkan perjalanan sehari semalam. Kemudian Nabi Musa SAW berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Memang Nabi Musa alaihissalam seperti tidak menghadapi rasa yang letih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan bertanya ke demikian, muridnya lantas menjawab, tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakan kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Ikan itu mengambil jalannya di laut sehingga Nabi SAW
terheran-heran. Itulah tempat yang kita cari akhirnya. Keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula, menyusuri jejak yang semula sehingga sampai batu besar. Seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam dan dijawab oleh pria tersebut, yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir. Itu bagaimana salam di tempatmu. Musa salam memperkenalkan diri, aku adalah Musa. Ditanya oleh Khidir, apakah Musa kaum Bani Israel? Menjawab, benar, aku menemuimu agar engkau mengajari sebuah ilmu. Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Keinginan itu diragukan oleh hamba yang soleh itu. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu yang telah diajarkan kepadamu, tetapi aku tidak ketahui. Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun.